Oke, kita mulai ya. Oke. Jadi untuk langkah-langkah di Visual Studio untuk SQL Server multidimensional and data mining, ini pertama kita buka Visual Studio, kemudian kita memilih project baru. Tapi sebelum kita sampai ke Visual Studio, ini kita pastikan dulu untuk database-nya ada. Jadi kita buka kembali ini untuk SQL Server Management Service. Sini kita akan menampilkan database tentang penjualan sepeda, di mana database-nya sudah kita buat sebelumnya di sini untuk database penjualan sepeda bisa dilihat. Dari database ini sendiri sudah bisa menampilkan ini untuk perhitungan penjualan berdasarkan toko dan merek. Ini kita menggunakan query yang mungkin agak panjang. Ini biasanya kita copy paste terus ini untuk menampilkan dari hasil query ini bisa kita lihat dari tabel berikut. Ini untuk prediksi unit bulanan dari kota dan toko. Kemudian kita bisa menampilkan juga peta penjualan di mana bisa melihat produk terlaris per kota. Ini bisa kita pakai SQL juga dengan sintaksnya ini dan bisa menampilkan tabel, mana tabelnya sudah bisa dilihat di bawah. Ini bisa kita tinggal tekan execute. Terus untuk menampilkan performance di antar kota juga sudah bisa mirip seperti tadi. Kemudian penjualan per kota. Oke, jadi untuk database-nya ini sudah kita buat dan sudah bisa dioperasikan. Kemudian kita akan membuka untuk Visual Studio. Ini kita akan melakukan analisis data and mining. Oke, dari sini sudah bisa dilihat untuk menampilkan di Solution Explorer ini di mana untuk memulai penjualan seperti yang diminta, ini bisa kita klik kanan di data source, kemudian kita pilih new data source, ini kita cukup next, kemudian kita create new connection, ini bisa kita delete dulu sementara, ini kita buat yang baru, kita pilih untuk koneksi dari database sebelumnya yang sudah kita buat tadi melalui SQL Server. Kita agak menunggu sedikit sebentar. Jadi setelah masuk di Visual Data Studio, ini bisa kita lihat kita untuk tampilan dari Solution Explorer. Ini kita sudah koneksi ke penjualan. Di data source bisa kita klik kanan, kemudian kita klik new data source, kemudian kita klik next. Di sini sudah terkoneksi dengan database sebelumnya. Kemudian kita cukup klik next. Oke, back list, nah, ini new connection aja. Kita pilih new connection.
Kita pilih eh, untuk di sini kita pilih yang SQL Express 01. Kemudian kita pilih database-nya. Ini data penjualan sepeda. Kemudian kita klik OK. Di sini kita cukup klik finish saja. Ini connection string-nya sudah ada, berarti ini sudah terkonek dengan database sebelumnya. Kemudian kita pilih klik finish. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan yang lain. Saya lanjut ya. Untuk step berikutnya menambahkan data source view. Mas Wawan mungkin bisa dibantu untuk klik kanan data Oke, jadi source dilanjut ini tinggal. view. Iya, next. Oke. Pilih DS ya, DS penjualan sepeda, lalu tambahkan tabel penjualan dan simpan sebagai DSV underscore penjualan sepeda. Untuk poin berikutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Titi atau Erika, silakan. Erika yang buat ini ya, buat dimension ya. Akan dilanjut, Mbak Tito yang Oke, jadi eh, ya, jadi untuk selanjutnya buat dimension, tinggal klik di dimension, new dimension, use existing table, boleh tolong diklik. The dimension. Ya, tinggal di next next aja. Terus pilih di tabelnya, lalu tabel penjualan. Tinggal di next, next, finish. Di data penjualan sepedanya tinggal finish aja. Untuk yang selanjutnya buat cube bisa bisa Erika jelaskan. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat cube. Di sini kita klik kanan cube. Setelah klik kanan, kita new cube, terus new existing table. Selanjutnya yaitu pilih tabel penjualan sebagai measure group. Oke, jika sudah, pilih measure seperti unit terjual atau nilai penjualan. Nah, ini kita next aja. Nah, untuk sekarang kita sudah membuat cube, kemudian dimension dan measure. Boleh dilanjut, Mas? Ya, sepertinya baru sampai di tahap ini saja kita mampunya. Jadi untuk tahap selanjutnya mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut. Cuman untuk sementara kita baru stuck di tahap ini saja.